Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Ahmad Ifham Solihin. Masih menjawab pertanyaan. Bagaimana cara saya menyeleksi mana produk syariah dan yang bukan syariah? Kriteria apa yang harus saya lihat? Oke. Kalau produk itu dikeluarkan oleh lembaga keuangan atau lembaga bisnis non keuangan yang cermati ada 130 fatwa, itu fatwa muamalah dari DSN MUI itu mengatur lembaga keuangan maupun non keuangan di situ. Kalau udah ada fatwanya di situ berarti merujuknya ke situ. Sesuai syariah atau tidaknya itu merujuknya ke situ. Misalnya bank syariah, itu udah banyak tuh fatwa terkait. Asuransi syariah fatwa nomor 21. Ada 7 fatwa lain tentang asuransi syariah. Nanti dicermati aja. Pasar modal syariah, fatwa nomor 20 kalau nggak salah. Reksadana, fatwa nomor 20 ya. Reksadana, pasar modal, nanti waron syariah, hedging ada di situ. Forex, fatwa nomor 28, udah ada rujukannya. Apalagi ya? Pariwisata syariah sudah ada. Rumah sakit syariah, fatwa nomor 107 kalau nggak salah. MLM syariah, fatwa nomor 75. Cicil emas, fatwa nomor 77. Apalagi? Bahkan urusannya haji udah diatur juga. Kemudian BPJS ya, udah diatur fatwa nomor 98. Bisnis secara umum juga diatur semua di situ ya. Fatwa nomor 4, 5, 6, 7. Wah, itu bisnis secara umum sebenarnya. Jadi rujukannya ke situ. Nah, kita sudah paham ya insya Allah. Terlalu banyak ulama di negeri ini. Makanya butuh wadah ulama berarti yang membuat ijtihad jama'i untuk menghindari perbedaan pendapat yang tidak produktif. Ya, apalagi fatwa MUI menurut undang-undang itu sudah dinyatakan sebagai rujukan resmi lembaga keuangan syariah dan lembaga bisnis syariah nanti di pengadilan. Ada sudah dipositivisasi. Itu cara mudah pertama itu. Jadi dia masuk dalam lembaga keuangan yang sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Nah, kalau perbankan berarti selain fatwa DSN MUI nanti ada POJK-nya, dia ngikut OJK, POJK, PBI juga ya, masih ngikut di BI di beberapa instrumen sesuai syariah juga itu juga ya. Jadi BI itu sebenarnya sudah punya instrumen syariah udah lama. PBI dari tahun 2000 itu udah banyak ya yang memberikan instrumen sesuai syariah ya. Ciri pertama gampang ya, cari lembaga yang berlabel syariah. Ya berlabel syariah, tetapi ya hati-hati. Apakah lembaga berlabel syariah ini diawasi masuk dalam pengawasan OJK atau tidak? Kalau bank syariah jelas dia di bawah OJK. Kalau asuransi syariah jelas dia juga di bawah OJK, pasar modal syariah, kemudian pegadaian syariah, penjaminan syariah, ya rumah sakit, pariwisata, hotel syariah segala macam. Lihat di fatwa aja. Ada 130 fatwa, lebih sekarang ya, sudah mulai nambah lagi sekarang fatwanya. Nah, selain itu kalau untuk hal-hal yang sifatnya fintech ya itu juga sudah ada. Fatwa nomor berapa ya? Saya lupa ya, 118 kalau nggak salah. Itu sudah ada fintech syariah sudah ada. Rujukannya ke DSN MUI dan tentu ingat ya, meskipun sudah sesuai fatwa, kalau dia belum dapat izin dari OJK, berarti nggak sesuai syariah. Tapi untuk lembaga tertentu dia nggak perlu izin dari OJK, misalnya Bapepti atau mungkin otoritas yang lain lagi. Jadi intinya begini, yang penting dia secara legal itu sudah clear. Misalnya di bawah BI atau di bawah OJK, di bawah Bapepti atau di bawah kementerian koperasi atau yang lain lagi, itu yang pertama harus legal dulu, yang kedua harus ada sertifikasi syariah ya. Meskipun dia itu yang punya bisnisnya itu ustadz misalnya, kalau dia belum dapat sertifikasi syariah, kalau saya tinggalkan. Saya nggak ngomong halal haram ya, yang penting kalau sudah dapat izin dari otoritas terkait seperti OJK, BI, Bapepti dan lain-lain lagi, plus ya sertifikasi halal dari DSN MUI. Kalau itu udah ada insya Allah aman ya. Al-hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Hukumnya hakim yang memberikan sertifikasi itu tadi ya, sertifikasi legal sesuai hukum NKRI dan syariah sesuai dengan hukum syariah Islam itu harus clear dulu. Nah, begini.
Kalau selain lembaga keuangan syariah atau lembaga bisnis syariah sebagaimana diatur dalam undang-undang dan di dalam fatwa DSN MUI tadi, misalnya nih bisnisnya personal misalnya, nah sesuai syariah itu yang bagaimana? Saya punya rumus. Profit masuk akal hadir jika dan hanya jika melalui jual beli. Tidak bisa tidak, ya. Jadi ciri-ciri bisnis syariah adalah profit masuk akal hadir jika dan hanya jika melalui jual beli. Itu kalau mau personal loh ya, mau personal. Tapi ingat, kalau udah melibatkan banyak orang, pengumpulan dana, whatever akad dananya, akad pengumpulannya mau sedekah mau apa, lebih dari 50 orang, mau lebih dari 50 orang ya. Itu aturan tahun 2014 kalau nggak salah. Mungkin sekarang aturannya udah beda, saya nggak tahu. Kalau mengkolek duit dari banyak orang, lapor aja segera ke OJK. Ini sudah dapat izin atau belum? Ya, saya kira terbuka itu OJK ya. Nanti akan dicek. Ini udah ada izin atau belum? Atau mungkin nanti ke Bapepti atau ke yang lain. Harus legal. Tetapi in case ini personal berarti akadnya harus akad dagang. Dagang yang clear. Dagang itu cuma dua ya, kalau nggak jual beli ya kongsi. Kongsi itu ketika deal akad tidak boleh ada untung yang sudah bisa dipastikan. Harus nunggu jual beli dulu. Ya, jual belinya harus ada dulu baru ada profit. Profit masuk akal hadir jika dan hanya jika melalui jual beli. Kalau dagangnya jual beli berarti clear sah ada profit. Jual beli yang sah loh ya. Nah, kalau dia akadnya kongsi usaha, investasi, harus melewati jual beli dulu baru bisa ada profit. Nah, kalau ada investasi kok sudah berani menjanjikan return pasti, ini sama saja berlagak jadi Tuhan, tinggalkan. Ya, duit belum diapa-apain kok sudah bisa menjanjikan return pasti, tinggalkan. Ini pasti tidak sesuai syariah. Kalau kongsi, ini adanya proyeksi. Namanya proyeksi, rencana mau menghasilkan 500 juta per tahun itu boleh. Kongsi, tetapi tidak boleh menjanjikan, oh pokoknya nanti kalau kamu invest di sini nanti dapatnya pasti sekian. Nah, itu mendahului kehendak Tuhan, berlagak jadi Tuhan. Ya, ini saya sangat serius pakai istilah ini gitu ya. Nah, itu ya ciri-ciri lembaga bisnis atau keuangan yang sesuai syariah. Saya ulang, yang pertama harus legal. Yang kedua, kalau dia lembaga formal harus ada sertifikasi halal dari MUI atau DSN MUI. Ya, kalau personal maka, tapi ya kalaupun personal hati-hati, kalau udah material itu legalnya harus clear. Apalagi udah ratusan juta, puluhan juta, jutaan juga, itu harus hitam di atas putih, gitu ya. Nah, kemudian cek aja nanti itu apakah sudah dapat sertifikasi halal. Kalau memang dia masuk kategori yang non personal seperti itu. Begitu ya, saya kira itu ya menyeleksi mana produk syariah dan bukan syariah. Rumus bisnisnya itu tadi ya, profit masuk akal hadir jika dan hanya jika melalui jual beli, tidak bisa tidak. Nah, perhatikan contoh konkret bank konven. Kenapa dia tidak masuk akal atau merusak akal? Karena ketika kita nabung sudah dijanjikan hasil pasti sekian rupiah sejak awal, ini merusak akal ya. Duit belum diapa-apain kok sudah dijanjikan hasil pasti sekian rupiah. Buktinya apa? Kan sudah dijanjikan dapat bunga sekian persen kali pokok. Itu persis dengan berlagak jadi Tuhan, kan begitu. Nah, itu berarti produknya tidak sesuai syariah. Mirip sih dengan bank syariah, mirip, cuman mirip, tetapi tidak sama. Kalau di bank syariah, kalau nabung, akadnya itu kalau nggak titip ya investasi. Makanya tidak akan pernah bank syariah berani menjanjikan dapat hasil pasti sekian persen. Tapi don't worry, be happy, jangan khawatir. Namanya bank syariah nggak pengen dong kehilangan nasabah. Biasanya tetap dikasih return yang kompetitif. Beda dikit alurnya, yang satu haram karena merusak akal ya, yang satu halal karena akadnya akad dagang ya. Demikian ya, cermati aja nanti. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.